Baiklah, di sini saya Miss Pandi akan menjelaskan tentang entropi sifat sistem. Untuk pengantarnya, analisa sistem dari sudut pandang hukum kedua akan lebih efektif dikerjakan dalam bentuk analisa entropi. Baik energi dan entropi merupakan konsep abstrak, tidak seperti energi. Kata entropi jarang terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Entropi merupakan suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika. Entropi juga merupakan definisi dari energi yang tersedia dalam suatu sistem dengan bentuk tertentu. Dalam persamaan, entropi dilambangkan dengan huruf S dan memiliki satuan Joule per Kelvin. Jika kita melihat peristiwa di kehidupan seperti proses ketika es mencair dari bentuk padat menjadi bentuk cair, dalam peristiwa tersebut terjadi perubahan pada sistem, yaitu dari zat padat yang memiliki ketidakteraturan tinggi menjadi zat cair dengan keteraturan yang rendah. Zat cair pun dapat berubah menjadi zat gas dengan keteraturan yang lebih rendah lagi. Tingkat keteraturan dan perubahan tersebut akan dipelajari dengan menggunakan ukuran entropi. Mendefinisikan perubahan entropi. Suatu parameter dikategorikan sifat termodinamika jika dan hanya jika perubahannya tidak tergantung dalam prosesnya. Siklus 1, yaitu proses A dan kemudian C. Dari proses tersebut didapat integral dari 1 ke 2, kemudian internal Q per T tutup kurung A ditambah integral 2 ke 1 internal Q per T tutup kurung C sama dengan 0 Q 0 Kelvin. Siklus kedua yaitu proses B dan kemudian C. Integral 1 dan 2, integral 1 ke 2 yaitu internal Q per T buka kurung B ditambah integral 2 ke 1 internal Q per T tutup kurung C sama dengan sigma 0 derajat Q sekle. Jika EQ titik 6.1b dikurangkan dari EQ titik 6.1a sama dengan integral 1 ke 2 internal Q per T sama dengan integral 1 ke 2 internal Q per T sama dengan B, maka didapatlah rumus entropinya yaitu internal Q per T. Simbol entropi adalah S. Perubahan entropi. Rumus dari perubahan entropi adalah S2 dikurang S1 sama dengan integral 1 ke 2 internal Q per T tutup kurung interref. Dalam rumus lain yaitu DS sama dengan internal Q per T interref. Entropi merupakan sifat ekstensif. Satuan SI yaitu Joule per kalor atau kilojoule per Kelvin. Satuan Inggris yaitu BTU per derajat R. Entropi didefinisikan dan dievaluasi dengan gambar EQ.6.2a, di mana tidak dibarengi wujud fisik darinya. Karena entropi adalah sifat termodinamika, perubahannya di dalam suatu sistem dari satu tingkat keadaan ke yang lain sama untuk semua proses, reversible internal dan irreversible. Gambar EQ.6.2a dapat digunakan untuk menghitung entropi terhadap titik referensi tertentu. Nilai dan tingkat keadaan referensi dapat sembarang. Jumlah entropi pada tingkat keadaan Y relatif terhadap tingkat keadaan referensi X. Metode perhitungan entropi terhadap sembarang titik referensi dapat dibenarkan selama itu digunakan untuk menghitung perbedaannya. Menentukan data entropi. Entropi spesifik ditubulasi seperti data sifat-sifat termodinamika U dan H. Proses penentuannya juga sama, tingkat keadaan referensi dan nilainya. Untuk air, entropi pada tingkat keadaan cair jenuh pada 0,01 derajat Celcius.
buka kurung 32,02 derajat Fahrenheit di setel 0. Untuk refrigeran, entropi pada tingkat keadaan cair jenuh pada min 40 derajat Celcius buka kurung min 40 derajat Fahrenheit di set 0. Contoh, misalkan air berada pada dua tingkat keadaan berbeda. Tingkat keadaan pertama, tingkat dan temperaturnya 3 MPa dan 500 Celcius. Pada tingkat keadaan 2, tekanan 0,3 MPa dan entropinya sama dengan tingkat keadaan 1. S2 sama dengan S1. Tentukan temperatur pada tingkat keadaan 2. Solusinya, tingkat keadaan pertama, PI-nya sama dengan 30 bar. T1-nya sama dengan 500 derajat Celcius. Maka itu temperatur dari 30 derajat itu ditemukan dari tabel, yaitu 233,9 derajat Celcius. Nah, untuk rumusnya itu tingkat keadaan 1 S1 sama dengan 7,2338 kilojoule per kilogram Kelvin. Itu angka tersebut didapat dari tabel yang telah ada pada slide tersebut, yaitu pada ukuran ataupun satuan daripada joule yang telah ditentukan. Untuk S2-nya maka didapat 7,2338 kJ per kg Kelvin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, maka akan saya lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fali Pratama akan menjelaskan persamaan TDS. Persamaan TDS memungkinkan perubahan entropi dapat dievaluasi dari data sifat yang tersedia. Persamaan ini digunakan sebagai titik awal penurunan hubungan sifat penting yang untuk sistem-sistem dengan gas murni sederhana kompresibel dengan rumus SQ internal revisional sama dengan DU ditambah SW internal revisional sama dengan VDV. SQ internal revisional sama dengan TDS. Substitusikan EQ 6.7 ke EQ 6.6. Diperoleh persamaan TDS pertama. TDS sama dengan DU tambah PDV. Persamaan TDS sama dengan DU tambah PDV dengan H sama dengan U tambah PV. Yaitu tadi kita masukkan rumusnya H sama dengan U tambah PV. DH sama dengan DU ditambah D kali PV. DH sama dengan DU ditambah PDV ditambah VDP. Substitusikan ke EQ 6.8, diperoleh persamaan TDS kedua. TDS sama dengan DH dikurang VDP. Persamaan TDS dapat diformulasikan dalam basis TDS sama dengan DU ditambah PDV. TDS sama dengan DH dikurang VDP. TDS sama dengan DU ditambah PDV. TDS sama dengan DH dikurang VDP. Meskipun persamaan TDS diturunkan dengan mempertimbangkan proses reversibel internal, perubahan entropi yang diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan-persamaan tersebut merupakan perubahan untuk sembarang proses baik reversibel maupun irreversibel. Contoh pemakaian persamaan TDS: pertimbangan perubahan fasa dari cair jenuh ke uap jenuh yang terjadi pada temperatur dan tekanan konstan. TDS sama dengan DH dikurang V dP, SG dikurang SF sama dengan HG dikurang HV per T. T itu temperatur. Refrigeran 134 A pada temperatur 0 derajat Celcius. Refrigeran 134 A pada 0 derajat Celcius. Kita pakai rumus SG dikurang SF sama dengan HG dikurang HF per T. Ini solusinya. SG dikurang SF sama dengan 197,21 per 273,15 sama dengan hasilnya 0,722 kJ per kilogram Kelvin.
Dari mana didapatkan 197? Itu didapatkan dari 0 derajat. Karena temperaturnya sudah didapatkan 0, jadi di sini ada 0 temperaturnya. Jadi kita mencari Hg per Hf ya. Di sini ada Hg per Hf-nya 197,21. 273,15 dari mana kita mendapatkan? Yaitu dari temperaturnya 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi 273,15. Sg, kita mencari Sg dikurang Sf. Sg 0,19 dikurang Sf 0,197 sama dengan 0,722 kJ per kilogram Kelvin. Dimana kita mendapatkan 0,919 ini? Kita mendapatkan, karena kita sudah mendapatkan temperaturnya 0, jadi kita tinggal mencari Sg ya. Sg nya ini ada 0,9190 dan kita mencari Sf nya 0,197 itu dari mana? Kita mendapatkan di sini ada 0,197 dan mendapatkan hasil 0 yang sama 0,722 kJ per kilogram Kelvin. Perubahan entropi zat incompressible. Zat incompressible mengasumsikan bahwa massa jenis atau volume spesifik konstan dan energi dalam spesifik hanya bergantung pada temperatur saja. Kita masuk ke rumusnya. ds sama dengan C kali T, T itu temperatur, dt per temperatur, tambah P di V per temperatur sama dengan C kali T, dt per temperatur. S2 kurang S1 sama dengan T2 T1 C kali temperatur per temperatur dt. Jika panas spesifik konstan, maka rumusnya S2 dikurang S1 sama dengan C in T2 per T1 ya, into incompressible ya. Contoh, misalkan suatu sistem terdiri atas air berbentuk cair awalnya berada pada tingkat keadaan T1 sama dengan 300 K, P1 sama dengan 2 bar menjalani proses ke tingkat keadaan akhir T2 sama dengan 323 Kelvin, P2 sama dengan 1 bar. Hitunglah perubahan entropi. Solusi. Kita mendapatkan solusinya. Kita masukkan rumusnya S dikali T kali P sama dengan SF kali T. S1 sama dengan SF sama dengan 0,394 kJ per kilogram Kelvin. Dari mana kita mendapatkan 0,394 itu? Yang itu kita mendapatkan dari 300 Kelvin diubah ke Celcius menjadi 27 temperatur. Temperaturnya menjadi 27 derajat Celcius. Ya, di sini SF-nya 0,3954. Jadi kita masukkan saja 0,94. S2 sama dengan SF sama dengan 0,7038 kJ per kilogram Kelvin. Ya, kita mendapatkan 0,7038 ini dari mana? Kita mendapatkan dari 323 Kelvin diubah ke derajat Celcius menjadi 50 temperaturnya derajat Celcius. Di sini kita mendapatkan nilai SF 7038. Kita masukkan aja 0,7038 kJ per kilogram Kelvin. S2 dikurang S1 sama dengan 0,308 kJ per kilogram Kelvin ya. Kita sudah mendapatkan hasil. Sekian presentasi dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Sidik Indra Batubara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan entropi gas ideal. Pengertian entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Entropi S merupakan besaran yang menunjukkan ukuran ketidakaturan entropi merupakan suatu fungsi yang tergantung pada keadaan sistem. Ketika suatu sistem menyerap sejumlah kalor Q dari reversoir yang memiliki temperatur mutlak, entropi sistem tersebut akan meningkat dan entropi reversoir lainnya akan menurun. Rumus mencari perubahan entropi gas ideal, yaitu besarnya perubahan entropi gas dalam silinder berpiston dalam dinyatakan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu sigma S sama dengan sigma Q per
T sigma S sama dengan min 600 per 300 sigma S, sama dengan min 2,0 Joule per Kelvin. Jadi, perubahan entropi gas adalah 2,0 Joule per Kelvin. Tanda negatif pada perubahan entropi sigma S menunjukkan bahwa ketidakaturan gas berkurang ketika volume gas akan menjadi lebih kecil. Baiklah, berlanjut ke materi perubahan entropi proses reversibel internal dari massa atur. Perubahan proses reversibel internal dalam massa atur. Perubahan entropi pada proses reversibel internal. Pada bagian ini, hubungan antara perubahan entropi dan heat transfer untuk proses reversibel internal dipertimbangkan. Diskusi dibatasi pada kasus sistem tertutup. Pertimbangan sama terhadap volume kontrol dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Sistem tertutup mengalami proses reversibel internal. Entropinya dapat meningkat, menurun atau konstan. Ini dapat menggunakan ds sama dengan internal Q, tin ref. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketika sistem tertutup mengalami proses reversibel internal menerima energi oleh heat transfer, perjalanannya meningkat dalam entropi. Sebaliknya, ketika energi melepaskan dari sistem oleh heat transfer, entropi sistem menurun. Ini dapat ditafsirkan bahwa entropi transfer diikuti heat transfer. Arah transfer entropi sama seperti heat transfer. Pada proses reversibel internal, adiabatic entropi akan konstan. Proses entropi konstan disebut proses isentropis. Persamaan 12 integral dari keadaan awal 1 ke keadaan akhir 2. Tin ref sama dengan positif 1. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa transfer energi adalah panas terhadap sistem tertutup selama proses reversibel internal dapat dipresentasikan sebagai luasan pada diagram temperatur entropi. Contoh, air yang mula-mula saturate liquid pada 100 Celcius diisikan pada rangkaian piston silinder. Air mengalami proses keadaan saturate vapor, yang mana piston bergerak secara bebas dalam silinder. Jika perubahan keadaan yang dibawa oleh pemanas air seperti mengalami proses reversibel internal pada tekanan dan temperatur konstan. Tentukan kerja dan heat transfer per unit massa kilojoule per kilogram. Penyelesaian. Diketahui air diisikan pada rangkaian piston silinder mengalami proses reversibel internal pada 100 Celcius dari saturate liquid ke saturate vapor. Pada sistem massa atur, karena tidak ada aliran massa melewati batas sistem, maka massa di dalam sistem tetap. Sedangkan pada sistem volume atur kelestarian maka berarti selisih antara jumlah massa yang masuk dan keluar sama dengan perubahan jumlah massa di dalam sistem. Dengan asumsi aliran satu dimensi, maka laju aliran massa melewati batas sistem pada sistem volume atur sama dengan hasil perkalian antara densitas, kecepatan, dan luas penampang aliran. Inti dari persamaan kelestarian energi adalah bahwa energi tidak dapat muncul tanpa asal dan tidak bisa hilang begitu saja. Energi di dalam sistem bisa berubah, namun perubahan harus jelas dengan cara perpindahan panas dan atau kerja. Oleh karena itu, persamaan kelestarian energi pada sistem massa atur dapat dituliskan sebagai persamaan energi massa 1 perubahan energi di dalam sistem. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bransa. Saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan entropi massa atur. Dalam termodinamika, suatu sistem termodinamika tersebut berada dalam kesetimbangan termodinamika bila sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang mekanis, setimbang thermal, dan setimbang secara kimia. Kesetimbangan mekanis terjadi apabila tidak ada gaya yang tak berimbang di bagian dalam sistem dan juga antara sistem dan lingkungannya. Dalam kesetimbangan thermal, semua bagian sistem bertempura sama dan sistem juga memiliki suhu yang sama dengan lingkungannya. Dalam kesetimbangan kimia, suatu sistem mengalami perubahan spontan dalam berstruktur thermal seperti reaksi kimia. Bila ketiga syarat kesetimbangan tersebut tidak dipenuhi, maka sistem termodinamik disebut berada dalam keadaan yang tidak setimbang. Lanjut kita arah proses. Pada suatu sistem yang panasnya terisolasi, entropi hanya berjalan satu arah, bukan proses
irreversible atau bolak-balik. Entropi suatu sistem perlu diukur untuk menentukan bahwa energi tidak dapat dipakai untuk melakukan usaha pada proses termodinamika. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan keseimbangan laju entropi volume atur. Keseimbangan laju entropi dapat diperoleh dengan modifikasi persamaan 36. Untuk menghitung transfer entropi menghasilkan ds Cf per dt sama dengan Qj per Tj ditambah MISI dikurang MASA delta Cf, di mana ds Cf dt menunjukkan laju pada waktu perubahan entropi dalam kontrol volume. Suku MISI dan MA berturut-turut untuk laju transfer entropi masuk dan keluar kontrol volume yang diikuti oleh aliran massa Qj menunjukkan laju waktu head transfer pada lokasi pada batas di mana temperatur saat Tj. Suku delta Cf menunjukkan laju waktu produksi entropi pada kontrol volume irreversible. Dan materi yang kedua, keseimbangan laju entropi volume atur pada kondisi steady. Pada keadaan steady, prinsip konservasi massa Mi sama dengan Ma keseimbangan laju energi pada keadaan steady. 0 sama dengan Q Cf dikurang delta Cf MIE ditambah V2 per 2 ditambah GZI dikurang MAH ditambah F2 per 2 ditambah GZ. Maka keadaan steady keseimbangan laju entropi 0 sama dengan Qj per Tj ditambah MISI dikurang MASOQ. Untuk penggunaan misalnya satu masuk dan satu keluar kontrol volume pada keadaan steady bentuk keseimbangan entropi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Bernardo Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu proses isentropik. Isentropik adalah proses yang berlangsung tanpa disertai perubahan entropi. Berdasarkan definisi perubahan entropi, proses isentropik berlangsung jika tidak ada kalori yang masuk atau keluar dari sistem adiabatik dan tidak ada energi yang hilang akibat gesekan pada saat berlangsungnya proses reversible. Proses isentropik seringkali digunakan dalam menganalisis proses yang terjadi dalam permesinan seperti mesin Otto dan diesel. Keduanya merupakan mesin reciprocating yang terjadi dari sistem piston dan silinder dengan fluida kerja udara yang dianggap gas ideal. Dalam proses adiabatik tidak ada kalori yang masuk ataupun keluar dari sistem. Oleh karenanya pada hukum termodinamika ini adalah Q sama dengan delta U ditambah W, dQ sama dengan du ditambah dw, O sama dengan du ditambah dw. Di sisi lain kerja adalah W sama dengan SP dV, dw sama dengan P dV. Sedangkan perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan alpha N R delta T, du sama dengan alpha N RU dt. Karena dalam gas ideal berlaku PV sama dengan NRU T, maka alpha PV sama dengan alpha N RU T. Alpha buka kurung D buka kurung alpha PV tutup kurung sama dengan D buka kurung alpha N RU T tutup kurung. Alpha D buka kurung PV tutup kurung sama dengan alpha N RU dt sama dengan DU. Alpha buka kurung PDF tambah VDP tutup kurung sama dengan DU. Dengan substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1 sehingga
O sama dengan alfa buka kurung PDF ditambah FDP tutup kurung ditambah PDF. Min PDF sama dengan alfa buka kurung PDF tambah FDP tutup kurung. Min PDF sama dengan alfa PDF ditambah alfa VDP. Min PDF dikurang alfa PDF sama dengan alfa VDP. Min PDF buka kurung 1 tambah alfa sama dengan alfa VDP. Min 1 ditambah min buka kurung 1 ditambah alfa tutup kurung PDF sama dengan alfa VDP. Min 1 ditambah alfa per alfa 1 per F DP sama dengan 1 per 1 DP. Dengan mengintegralkan kedua ruas maka 2 1 min buka kurung 1 ditambah alfa tutup kurung per alfa 1 per V DP sama dengan 2 per 1 P DP. Min buka kurung 1 ditambah D tutup kurung per alfa itu V2 per V1 sama dengan P2 per P1. Pada subat rasio kalor jenis telah dibahas bahwa alfa tambah 1 per alfa sama dengan EV/CP, sehingga persamaan 4 menjadi N per V2 per V1 tutup kurung sama dengan PN sama dengan P2 per P1 tutup kurung. V2 per V1 menjadi min sama dengan P2 per P1. V1 per V2 menjadi P2 per P1. Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2 karena berlaku persamaan gas ideal. Maka RU T1 per V1 V1K sama dengan NR T2 per V2 dikali V2K. T1 V1K dikurang 1 sama dengan T2 V2K kurang 1. Selanjutnya efisiensi isentropik turbin, nozzle, kompresor, dan pompa. Efisiensi isentropik meliputi perbandingan antara performa aktual dari alat dan performa yang akan dicapai bahwa keadaan ideal untuk kondisi masuk yang sama dan tekanan keluar yang sama. Misalnya turbin. Keadaan bahan masuk turbin dan tekanan keluar ditentukan. Heat transfer antara turbin dan lingkungan yang diabaikan seperti pengaruh energi kinetik dan potensial. Dengan asumsi ini ketimbangan laju massa dan energi berkurang pada keadaan steady untuk memberikan kerja yang dibangkitkan per unit massa aliran melalui turbin. W tensor CV per M sama dengan H1 dikurang H2. Dari keadaan saat ditentukan entalpi spesifik H1 diketahui. Dengan demikian harga kerja tergantung pada hanya entalpi spesifik H2 dan meningkat jika H2 berkurang. Harga maksimum untuk kerja turbin berhubungan dengan harga yang dibolehkan semakin kecil untuk entalpi spesifik pada keluar turbin. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kedua. Keadaan keluar yang dibolehkan dipaksa dengan O CV per M sama dengan S2 dikurang S1 besar kurang 0, besar dari 0, yang mana diperoleh dengan mengurangi kesetimbangan laju energi karena produksi entalpi tidak boleh negatif. Keadaan S2 kecil dari S1 tidak diperboleh pada ekspansi adiabatik. Hanya keadaan yang dapat dicapai pada ekspansi aktual dengan S2 besar dari S1. Keadaan berlabel 2S pada gambar 9 hanya mencapai pada batas reversible internal. Hal ini berhubungan pada ekspansi
isentropik melalui turbin. Untuk tekanan keluar ditentukan karena itu harga yang dicapai semakin kecil H2 berhubungan pada keadaan S2 dan harga maksimal kerja turbin adalah WCV sama dengan MS. H1 dikurang H2S. Pada ekspansi aktor melalui turbin H2 besar dari H2S, maka kerja berkurang dari maksimum yang dibangkitkan. Perbandingan dapat 24 diukur dengan efisiensi isentropis. Definisi dengan NT sama dengan W CVM per W CVMS. Pendekatan yang sama untuk turbin dapat digunakan untuk mengantarkan efisiensi isentropis dari nozzle yang beroperasi pada keadaan steady. Efisiensi isentropis nozzle didefinisikan sebagai rasio energi kinetik spesifik aktual dari gas meninggalkan nozzle V2/2 terhadap energi kinetik pada keluar yang dicapai pada ekspansi isentropis antara keadaan inlet sama dan tekanan keluar sama V2/2. N nozzle sama dengan V2/2/2 per buka kurung V2/2/2 tutup kurung S. Bentuk efisiensi isentropis kompresor dengan mengacu gambar 10 yang mana menunjukkan proses kompresi pada diagram Molière. Keadaan massa masuk kompresor dan tekanan keluar ditentukan. Untuk heat transfer diabaikan dengan lingkungan dan energi potensial dan kinetik diabaikan. Kerja input per unit massa aliran melalui kompresor W CV sama dengan M sama dengan H2 dikurang H1 dari keadaan 1. Ditentukan entalpi spesifik H1 diketahui. Dengan demikian harga kinerja input tergantung pada entalpi spesifik keluar H2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jumlah kerja input menurun jika H2 menurun. Kerja input minimal berhubungan terhadap semakin kecil harga yang dicapai entalpi spesifik pada saat keluar kompresor. Kerja input minimal yang diberikan min WCP per MS. H2S dikurang H1 pada kompresor aktual H2 besar dari H1, maka kerja lebih besar daripada minimum yang diperlukan. Perbedaan ini dapat diukur dengan efisiensi isentropis kompresor sama dengan NC sama dengan W dikali CV per M per W dikali M. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum.